keluarga pacar Loli itu pernah terlibat kasus. Dan nanti kalian bakal shock ketika searchingnya itu mengarah ke kasus. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani semakin mengungkap ketidaksukaannya terhadap Fadel Bajideh, pacar anaknya Loli. Tidak hanya terang-terangan memberikan julukan kepada Fadel, kini Nikita Mirzani mulai membongkar sisi gelap keluarga Fadel. Dalam sebuah live di Instagramnya, Nikita Mirzani mengungkap sebuah pembunuhan yang pernah terjadi di Kupang. Sebagaimana diketahui, Fadel sendiri berasal dari Kupang, NTT dan berdarah Arab. Nikita Mirzani lantas menyebut pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 2022 lalu. Faktanya, pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang yang bernama Randi Bajideh terhadap seorang ibu dan anak. Kini, Randi mendapat vonis hukuman mati. Kalian tinggal cari aja nama belakang tukang semir. Kalau nggak salah, di daerah Sumatera atau apa gitu terjadi pembunuhan. Seorang anak juga dibunuh oleh si keluarga Kang Semir itu. Ya, begitulah kata Nikita Mirzani dalam live di Instagramnya. Meski demikian, belum diketahui apakah sosok pria tersebut apakah benar memiliki hubungan dengan Fadel atau hanya memiliki nama belakang yang kebetulan sama. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku telah mewanti-wanti Fadel agar tidak mendekati sang putri. Namun ternyata Fadel tidak menghiraukan peringatan dari Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Statementnya Niki, ya aku baru lihat fullnya di YouTube. Jadi dia akan menanggapi podcastnya Densu sama Bajideh Family ya kemarin ya. Aku nggak mau komen macem-macem sih ya, terserah ya. Itu urusan mereka, memang urusan mereka. Cuman urusan Niki juga kalau misalnya dia nggak mau Loli anaknya balik lagi ke dia, ya urusan dia sih sebenarnya. Cuman di sini aku mau cross check pernyataannya. Sebenarnya ada 3 poin ya. Jadi yang pertama itu soal Niki nyebut nama daerah. Nama daerahnya itu salah sih. Kan dia suruh cross check tuh. Kayaknya Niki harus cross check lagi karena dia bilang Sumatera kan, dan setahu aku yang berkasus itu bukan Sumatera. Jadi coba dicek lagi deh kebenarannya. Jadi aku rasa kurang valid. Ini biar lebih valid aja ya. Terus yang kedua soal dia bilang si Fadel ini, si Bajideh ini keluarga dengan si keluarga yang AAUU itu ya. Coba di cross check lagi. Soalnya setahu aku itu kan kalau keluarga itu marganya sama. Tapi marga sama pun belum tentu satu keluarga. Karena banyak faktor lah, kayak misalnya Batak itu kan Simanjuntak. Semua Simanjuntak ya bukan berarti satu keluarga kayak gitu. Nah, apalagi ini antara coba cek lagi deh marganya si UUAA itu dengan Bajideh itu beda, dan dari ras pun beda. Jadi kalau misalnya disangkut pautkan, disambung-sambungan kalau mereka keluarga itu kayaknya nggak nyambung ya, karena satu kan Arab, satunya Timor Leste. Jadi nggak nyambung memang. Kalaupun misalnya ada Arab Timor Leste pun marganya orang Timor Leste yang orang Islam itu, yang orang Arab itu bukan Bajideh kayak gitu setahu saya ya. Terus yang ketiga ya aku sih nggak tahu ya, mungkin Niki punya pemikirannya sendiri soal waktu ya. Soal waktu dia bilang setahun lebih. Cuman kalau setahu saya sih seliweran Fadel sama Loli itu baru 8 bulan ya. Baru 8 bulan. Jadi kalau misalnya setahun lebih itu mungkin kalau awal konflik yang diawali dengan konflik dengan Anthony mungkin 1 tahun lebih. Tapi kalau untuk Loli sama Fadel kayaknya kalaupun misalnya dia jadian sudah 8 bulan mungkin dengan PDKT dan lain-lain ya nggak mungkin nggak sih, karena kan di cerita-ceritanya mereka juga kan hanya beberapa hari terus langsung jadian. Jadi kalaupun misalnya dari kenalan sampai sekarang jadian 8 bulan ya nggak nyampe 9 bulan juga belum ya. Jadi kalau misalnya setahun lebih mungkin konflik yang waktu sama Anthony baru mungkin 1 tahun lebih. Tapi kalau sama Fadel ini kayaknya salah hitung, salah
Ya, mungkin Niki salah hitung. Itu aja sih sebenarnya nggak penting-penting amat ya, nggak penting boy. Cuman kayak gitu aja karena aku ngerasa coba di cross check lagi aja deh. Jadi ada kekeliruan kayak gitu. Aku sih berharap suatu saat nanti entah Loli bisa pulang atau tidak ke rumah ibunya, aku sih berharap mereka bisa baikan. Mungkin nggak saat ini, mungkin suatu saat nanti. Yang pasti sih Tuhan udah siapin waktu yang tepat ya. Kasus Nikita Mirzani sama Loli makin melebar kemana-mana, makin runyam. Kalian bisa lihat sendiri. Nikita sampai bales-balesin komen di konten orang yang FYP yang ngebahas tentang dia atau Loli. Dan asal kalian tahu ya, dari Nikitanya itu ada keluar statement yang ngasih tahu kalau keluarga pacar Loli itu pernah terlibat kasus. Dan nanti kalian bakal shock ketika searchingnya itu mengarah ke kasus berencana ibu dan anak, di mana terdakwa ini dihukum mati. Itu belum valid apakah benar kasus itu yang dimaksud. Intinya semua clue-cluenya itu dari semua ini mengarahnya ke kasus itu. Aku kepikiran si Lolinya gitu. Kalau misalnya keluarga pacarnya terus dibongkar aib yang seperti ini ya, apalagi yang gak ada hubungannya sama kisah asmara Loli dan Fadel, lama-lama kayak keluarga Fadel itu kesel juga kan, pasti capek juga. Aku takut berdampak gitu loh di off camnya. Karena kemarin kan Yolo ini juga ada bikin VT kalau pas off cam itu Fadel katanya abusif ke Loli, ngebentak-bentak gitu. Terus Loli juga dikasih harga apartemen sama saudara Fadel itu 11 juta. Padahal itu apartemennya harganya dari 6 ke 7 juta aja. Jadi 5 jutanya itu kemana gitu kan. Pokoknya dari VT-VT yang beredar ini, aku cuma kepikiran Lolinya. Karena apa? Loli itu udah gak punya siapa-siapa. Dia udah ditolak sama mamanya, sama keluarga besarnya. Satu Indo udah ngehujat dia, teman-teman pun udah gak ada. Yang dipunya Loli cuma pacarnya, keluarganya. Bahkan IG Loli aja cuma ngefollow-follow keluarga pacarnya gitu loh. Kalian bisa bayangkan gak? Loli bertumpu ke si Fadel ini sampai semananya gitu loh. Bayangin aja dalam hubungan itu Fadel bertingkah ketahuan selingkuh atau tiba-tiba minta putus. Ekspektasi aku Loli bisa gila loh. Bahkan ada niat mau bunuh diri. Aku setakut itu mikirin si Loli. Ya terlepas dari apapun yang udah terjadi ya, huru hara ini yang terjadi ya udah terjadi lah kan. Kita mau teriak-teriak suruh Loli pulang juga udah gak bisa guys. Mungkin si Loli ini udah bingung. Dia mau kemana, mau gimana. Dia cuma punya Fadel, dia punya keluarga Fadel aja. Tapi dari sisi Nikita Mirzani, dia terus-terusan speak up tentang keluarganya yang terlibat kasus ini. Lama-lama pusing gak jadi Loli, dia pasti takut. Aduh, keadaannya ini udah pusing sih kata aku. Tapi lol, nasi kan udah jadi rengginang, udah gak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu udah coba pulang, kamu udah coba minta maaf dan semuanya, tapi udah buntu. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang itu apa lol? Manfaatin Instagram kamu. Semakin ada berita-berita kayak gini, aku dan satu Indonesia itu ngevisit IG kamu, mau lihat story kamu bikin klarifikasi apa. Ternyata yang aku dapati adalah kamu posting foto kamu dan pacarmu aja, gak ada apa-apa. Sedangkan akun fanbase kamu rajin. Nih lihat, ini story akun fanbase Loli ya. Ada banyak banget akun fanbase-nya ini bikin story, ada nge-share insight juga. Pokoknya rame lah, DM tuh masuk terus gitu. Testimoni dari orang yang DM juga banyak gitu loh. Kenapa nggak kamu aja lol? Kenapa? Di saat-saat kayak gini, kamu harus cari uang sebanyak mungkin. Karena kesempatan gak datang 2 kali, kamu harus punya tabungan. Kamu harus pikirkan resiko terburuk lah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Anggaplah pacar kamu udah gak sanggup, keluarga pacar kamu udah gak mau lagi, kamu bener-bener cuma sendirian. Kamu bertumpu ke siapa lagi? Kamu minta tolong sama siapa? IG kamu aja malah 0 postingan. Story cuma tentang Fadel.
Sayang banget kesempatan gak datang 2 kali. Fanbase aja sampai serajin ini. Ayolah lol, apapun yang sudah terjadi lol, terjadilah. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah rajin-rajin terima endorse, manfaatkan Instagram kamu. Kamu boleh stres tapi hidup tetap berjalan. Manfaatkan Instagram kamu simpan uang baik-baik. Ada atau gak ada Fadel nanti, kamu masih bisa melanjutkan hidup kamu. Di podcast aja Fadel udah ada keluar statement mau putus kalau begini. Orang juga punya batas kesabaran lol. Keluarga Fadel juga mungkin bisa lama-lama kesel. Ini baru secuil kasus yang diungkap sama mama kamu, belum yang lain lagi. Kita berkaca aja lah dari kasus sebelumnya. Orang yang kamu tumpangi dulu, yang tadinya mau terima kamu boleh numpang di rumah dia, baik-baikin kamu, akhirnya jelek-jelekin kamu sampai sebegitunya. Please, Loli, back up, manfaatin IG kamu on sayang. Apapun yang udah terjadi, cari uang aja, simpen uang baik-baik, jaga-jaga sayang, jangan sampai nyesel. Mumpung kamu masih sendiri, kamu belum sempat menikah, kamu belum sempat punya anak juga, kamu bisa bergerak ke sana kemari. Ayo cepet manfaatin IG kamu, cari uang nak. Ayo Loli, cari uang nak.